Bismillahirrahmanirrahim. Atma namaste. Rahayu. Rahayu untuk semua saudaraku. Kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan sinar cinta dan kuasa ilahi, selalu diberikan keselamatan, rahmat dan berkah. Keselamatan terkait dengan aktifnya atau besarnya cakra mahkotamu. Rahmat atau cinta terkait dengan besarnya atau aktifnya cakra jantungmu. Dan kuasa atau keberkahan terkait dengan aktifnya atau kuatnya cakra dasarmu. Untuk itu, teruslah belajar dan berbuat baik. Kita akan membahas tentang hal yang sangat menarik, yaitu 3 weton dengan power spiritual paling kuat. Sebelumnya kami ingatkan untuk anggap saja video ini sebagai tambahan pengetahuan. Tetap bersikap terbuka namun kritis, sebab kebenaran tetaplah kebenaran, dan jika hal itu bukanlah kebenaran, maka jangan dipegang. Biar menjadi wawasan saja. Ada 5 aspek utama dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kebahagiaan. Yang kedua adalah spiritualitas. Yang ketiga adalah kemakmuran, kelimpahan. Yang keempat adalah kesehatan. Dan yang kelima adalah pertumbuhan kualitas diri. Kalau dikaitkan dengan perubahan waktu sehari semalam, kebahagiaan ini berada atau segelnya berada di waktu maghrib. Spiritual ini ada di waktu isya. Kemakmuran ada di waktu subuh. Kesehatan ada di waktu zuhur. Dan pertumbuhan kualitas diri ada di waktu asyar. Dalam pembahasan kali ini kita fokus pada yang nomor 2, yaitu terkait dengan spiritual. Soal spiritual, ada 3 weton yang menyimpan power spiritual paling besar. Mereka memiliki potensi spiritual yang sangat besar jika dibandingkan dengan weton-weton yang lain. Jadi ketiga weton ini menduduki posisi 3 teratas dari ke-35 jumlah weton yang ada. Karena itu potensi mereka sangat besar terkait dengan power spiritual. Weton pertama yang memiliki power spiritual paling besar adalah weton Sabtu Kliwon. Hari Sabtu merupakan pemegang segel dari cakra mahkota bumi. Cakra ini berelemen tanah dan berada di Yerusalem. Sedangkan pasaran Kliwon merupakan bentuk lain dari cakra mahkota langit. Cakra ini juga berelemen tanah dan berada atau berkuasa di arah tengah. Sabtu Kliwon ini isinya memang hanya spiritual, secara khusus isinya adalah spiritual. Dan kebanyakan orang-orang yang dilahirkan pada weton Sabtu Kliwon ini, sebelum dia menemukan jati dirinya, maka dia terlihat sebagai seorang yang sangat keras kepala dan bebal, semaunya sendiri. Kenapa bisa begitu? Sebab memang dia memiliki keistimewaan. Tidak banyak orang yang tahu tentang keistimewaannya. Ketika dia belum menemukan jati diri dan hidupnya yang sesuai yang diinginkannya, maka dia akan dalam tanda kutip semaunya sendiri itu tadi. Tapi ketika dia sudah mengetahui jati dirinya, maka power spiritualnya akan bangkit dan dia akan menjadi seorang yang sangat bermanfaat. Orang-orang Sabtu Kliwon ini secara spiritual mereka memiliki atau dijaga oleh naga spiritual. Dalam dirinya ada hewan naga. Bahkan ketika dilihat dari kecil pun sebenarnya ada. Dan naga ini akan bangkit ketika dia sudah mengenali jati dirinya. Jika kamu memiliki anak Sabtu Kliwon, maka ajari dengan baik.
dan bersabar dulu jika dia bersikap maunya sendiri, sebab dia memang istimewa. Weton dengan urutan kedua paling atas setelah Sabtu Kliwon adalah weton Jumat Kliwon. Hari Jumat merupakan pemegang segel dari cakra Ajna Bumi. Cakra ini berelemen air dan berada di Mekah. Sedangkan pasaran Kliwon sama. Dia merupakan pemegang segel dari cakra mahkota langit dengan berelemen tanah dan berkuasa atau berada di arah tengah. Hari dan pasaran Jumat Kliwon ini menyimpan power satu spiritual, yang kedua adalah ilmu. Kalau yang pertama tadi, Sabtu Kliwon hanya diisi oleh spiritual, maka menjadi weton dengan power spiritual paling tinggi. Sedangkan Jumat Kliwon ini selain spiritual, dia juga menyimpan power ilmu. Kebanyakan orang-orang spiritualis menggunakan Jumat Kliwon ini untuk menurunkan atau meningkatkan ilmu spiritualnya. Sebab di dalam segel dari weton Jumat Kliwon memang terisi oleh kedua power itu, power spiritual dan power ilmu. Kemudian di posisi ketiga, tiga teratas weton yang menyimpan power spiritual paling tinggi adalah weton Rabu Kliwon. Hari Rabu merupakan pemegang segel dari cakra jantung bumi. Cakra ini berelemen api dan berada di Jawa. Sedangkan pasaran Kliwon merupakan pemegang segel dari cakra mahkota langit, berelemen tanah dan berada di tengah. Khusus Rabu Kliwon ini, dia menyimpan dua power. Yang pertama adalah power spiritual, dan yang kedua adalah power cinta kasih atau seni. Jadi secara khusus, orang-orang Rabu Kliwon ini memiliki power spiritual besar dan power seni atau kreativitas yang sangat besar juga. Namun dari sisi ini kita melihatnya dari sisi spiritualnya, yaitu tiga weton dengan power spiritual paling besar. Satu adalah Sabtu Kliwon, yang kedua adalah Jumat Kliwon, dan yang ketiga adalah Rabu Kliwon. Soal spiritual ada keterkaitan sangat erat antara Yerusalem, Mekah, dan Jawa. Ketiganya terhubung dengan jalur spiritual tertentu atau dikaitkan, maka dari ketiganya ini akan melahirkan atau menurunkan power spiritual yang sangat besar. Dan hal tersebut masih menjadi rahasia. Ada beberapa ilmu yang perlu untuk diwedarkan dulu atau untuk dijelaskan dulu sebelum menjelaskan dari keterkaitan ketiga cakra utama bumi ini. Kiranya ke depan dapat membahasnya. Sebenarnya apa spiritual itu? Secara sederhana, spiritual dapat dipahami sebagai hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Setiap diri, setiap makhluk memiliki wadah, segel ataupun bibit spiritual. Semua makhluk punya. Cuman mungkin ada yang wadahnya itu besar, ada yang wadahnya itu biasa, dan seterusnya. Jika kamu tidak masuk dalam ketiga weton dengan power spiritual paling besar ini, kamu dapat mengembangkan wadahmu, wadah spiritualmu dengan cara puasa pada waktu kelahiranmu. Dengan besarnya wadahmu, segel yang kamu miliki, kesadaranmu akan berangsur-angsur juga akan membaik, akan meningkat. Sehingga pada akhirnya apapun wetonmu, ketika kamu menyadari diri sebagai jiwa, bahwa kamu bukanlah tubuh fisik, bahwa kamu bukanlah keinginan, kamu bukanlah emosi, kamu bukanlah pikiran, dan kamu bukanlah akal budi, tapi kamu adalah jiwa.
Dan kamu ini, sang jiwa ini terhubung dan satu dengan jiwa luhurmu atau guru sejatimu. Dan kamu terhubung dan satu dengan percikan ilahimu, dengan nur Muhammadmu, dengan ruhmu sendiri. Dan kamu terhubung dan satu dengan Rabb semesta alam, dengan Allah SWT. Maka sejatinya wadah spiritualmu itu sudah besar sendiri. Keuntungan ketiga weton ini adalah sebenarnya mereka lebih mudah untuk mendapatkan atau meningkatkan spiritualnya. Tapi mereka juga akan kalah dengan weton-weton lain ketika yang weton lain ini mau belajar dengan disiplin, sedangkan ketiga weton ini tidak mau belajar, tidak mau mengenali dirinya, maka dia akan kalah. Sebesar apapun modalmu, ketika kamu tidak bisa menggunakan modal itu dengan baik, maka kamu akan kalah dengan seorang dengan modal kecil tapi dengan usaha yang sangat besar. Kembali lagi diingatkan, kehidupan manusia dipengaruhi oleh 3 hal utama: keberuntungan langit atau waktu, keberuntungan bumi terkait dengan energi tempat tinggal dan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah perbuatan manusia. Perbuatanmu, usahamu, apapun yang kamu lakukan itu akan mempengaruhi hidupmu, akan mempengaruhi masa depan, mempengaruhi akhiratmu. Demikian kiranya dapat dipahami dengan bijak. Selamat belajar. Tentu kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan keselamatan, rahmat dan berkah. Rahayu, rahayu untuk semua saudaraku. Atma Namaste.